Mantap. Rekan-rekan semuanya, bagaimana sebenarnya hukum mengatur jika ada sebuah akta yang dibuat secara otentik di hadapan notaris, namun ternyata ada unsur bahwa perjanjian itu sebenarnya adalah pura-pura, teman-teman semuanya. Nah, ada satu putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan akta notaris yang berisikan perjanjian pura-pura. Yuk kita bacakan kaidah hukumnya, teman-teman semuanya. Akta notaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang uang dengan jaminan tanah garis miring rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan membeli hak kembali yang kemudian diikuti dengan dibuatnya surat kuasa mutlak dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah dari debitur kepada kreditur bila mana debitur wan prestasi, maka hal yang demikian itu adalah merupakan suatu perjanjian semu garis miring pura-pura dan harus dinilai sebagai suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan. A meminjam uang kepada B, berarti kan perjanjiannya adalah hutang piutang. Nah, yang dijaminkan oleh A kepada B adalah sebidang tanah, teman-teman semuanya. Ternyata yang dibuat itu bukanlah perjanjian hutang piutang, tetapi perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali. Maksudnya apa? Supaya ya sudah, kamu berhutang kepada saya berapa lama? 1 tahun. Oke. Kita bikin perjanjian jual beli tanah dengan hak untuk membeli kembali. Kalau setahun kemudian kamu berhasil membayar lunas utangmu kepadaku, maka kita akan jual beli lagi tanah ini. Yang kamu gadaikan, yang kita bungkus dengan perjanjian jual beli ini, kita kembalikan kepada dirimu. Saya akan menjual lagi kepada dirimu, kata si pemberi hutang. Tapi jika tidak, kita bikinkan juga surat kuasa mutlak. Dengan tujuan apa? Jika ternyata si berhutang tidak bisa membayar kepada yang menghutangkan, artinya jika si debitur wan prestasi kepada kreditur, maka dapat dilakukan yang namanya peralihan hak atas tanah. Dengan catatan, menurut mereka debitur itu wan prestasi kepada kreditur. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka itu dapat digolongkan sebagai perjanjian yang sifatnya semu atau pura-pura. Dan bahayanya kalau itu diajukan ke pengadilan, maka teman-teman semuanya harusnya perjanjian itu bukan dinilai sebagai perjanjian jual beli tanah, tetapi harus dinilai sebagai suatu perjanjian hutang dengan jaminan. Ingat ya, perjanjian hutang dengan jaminan itu tidak sama dengan perjanjian jual beli. Tidak otomatis seorang penerima gadai dia menerima satu buah sertifikat dari seseorang karena orang itu berhutang padanya, terus otomatis kemudian kalau orang itu tidak bisa bayar, ya sudah, kamu nggak bayar hutangmu kepadaku, maka utang ini kamu nggak lunasin, tetapi tanahmu otomatis menjadi milik saya karena sama saja kita sudah jual beli atas tanah tersebut. Itu bagi saya tidak diatur seperti itu dalam hukum, teman-teman semuanya. Jadi ya hutang piutang ya hutang piutang, kalau jual beli ya jual beli, teman-teman semuanya. Ini bagian dari kita belajar hukum, teman-teman semuanya. Harapan kita apa? Harapan kita yuk kita patuh hukum, yuk kita juga menerapkan hukum. Dan maaf ya, jangan bungkus-bungkus lah gitu ya. Kalau memang perjanjiannya adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan, ya hutang piutang dengan jaminan. Jangan bungkus dengan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dan seterusnya, teman-teman semuanya. Khawatirnya nanti ketika timbul masalah hukum, ya udah repot jadinya. Salam hormat dari saya, Irawan Harap di Kota Pekanbaru. Semoga ada manfaatnya video ini.
Mantap, mantap, mantap.